Ini adalah candlestick. Dan ini adalah bahan buat sup. Apa persamaan keduanya? Mentah. Keduanya sama-sama mentah. Dan tahu apa yang kebanyakan trader lakukan dengan bahan-bahan mentah ini? Dimakan langsung. Mereka makan mentah. Semua teknik yang kalian temukan di internet itu mentah. Loh, lah iya kan? Kamu lah asal comot aja teknik dari YouTube, dari internet. Giliran loss, kamu salahin tekniknya kan? Padahal sebuah teknik trading harus melewati 3 layer pematangan ini. Yang pertama, kenali dulu, kita pahami tekniknya. Yang kedua, kita harus padukan dulu teknik trading dengan money management, di mana entry exit supaya jadi trading system. Yang ketiga, setelah jadi trading system itu baru bisa dieksekusi. Tanpa melewati ketiga ini, semua teknik itu mentah yang kita konsumsi. Oke, apa yang akan aku sampaikan di sini akan merubah sudut pandang kalian selamanya di trading. Makanya kalian dengarkan. Sebelum lanjut, kamu tak tanya apa yang kamu lakukan setelah loss alias rungkat. Hati-hati dengan pilihanmu itu, karena entah menuntun pada lingkaran setan atau ke jalan real trader. Karena kebanyakan pemula akan langsung ganti teknik. Coba kamu flashback sendiri, apa yang kamu lakukan kemarin-kemarin. Nah, dari 3 layer itu tadi, kalau trading kita loss, pertama yang perlu didiagnosis itu adalah cara eksekusi. Bukan tekniknya dulu, bukan. Nah, kalau kita loss, kita lihat gimana cara eksekusiku ini bener atau enggak sih. Bukan tekniknya dulu malahan yang dikoreksi. Saat kamu loss kemarin-kemarin itu terus nyalain teknik, itu lucu. Kenapa? Itu ibarat mobil kalian bannya bocor, kalian ke bengkel terus ngomong sama montir, "Pak, mobilku ini bermasalah. Oke, tolong bongkar mesinnya." Untuk nggak nyambung kan? Iya toh? Lucu kan? Nah, sama halnya ketika kita trading, kita loss, MC yang disalahin teknik, nggak dilihat eksekusinya gimana, apakah money managementnya bener, apakah kita dalam eksekusi ragu-ragu, apakah kita FOMO-an. Jadi gitu, ada rentetan cara mendiagnosis teman-teman, jadi nggak ngawur. Kalau kamu sudah menyadari hal itu, berarti kamu sudah jauh lebih berkembang daripada trader-trader noob yang lain. Jauh. Kenapa? Orang yang nggak tahu hal itu, mereka akan terus-terusan terjebak di lingkaran setan. Oke, SL dikit, lalu MC ganti teknik, lalu depo lagi gain again. Yang kita sering sebut sebagai kutu loncat. Cuman meskipun begitu, tahu itu aja nggak cukup, kita perlu lebih mendetil gitu kan. Kalau kita mapping detailnya akan jadi seperti ini: teknik trading, lalu trading system, dan eksekusi. Kita akan bahas eksekusi dulu. Bagus atau tidak sih cara eksekusi kita di trading? Coba kamu lihat iku 10 trade terakhirmu sudah sesuai trading plan nggak? 10 saja, 10 trade history terakhir yang kamu entry itu loh. Kalau ke 10-10-nya itu persis plek sama trading planmu, hebat, kamu adalah eksekutor. Cuman jika ada satu saja yang miss, itu kesalahan. Karena apa? Bullshit. Kita punya teknik luar biasa hebat sekalipun, tapi nggak bisa ngeksekusi, yo podo ae. Iya kan, logikanya kan gitu. Untuk apa kita cari-cari teknik? Toh teknik sederhana yang kita pelajari kemarin aja nggak bisa kita eksekusi dengan optimal. Mau cari yang lain lagi, berarti kan problemnya kan dieksekusi kan? Ini kampretnya. Ketika kita kekurangannya dieksekusi, tapi kok mencari teknik yang lain lagi, bukankah itu hanya akan memperparah pendarahan akun kita? Dulu
aku juga sempet heran. Kenapa sih eksekusi ini kok terasa sangat sulit banget? Kenapa? Kalau kita mau berhenti sejenak dan berpikir, apa sih akar dari problem eksekusi ini? Nanti kita akan ketemu tiga akar masalah eksekusi. Yang pertama, kurangnya keyakinan pada plan. Alasan utama ragu-ragu pasti karena kamu sendiri belum punya data yang kuat untuk jadi pondasi keyakinan, ya kan? Artinya trading sistemmu belum teruji, belum punya cukup bukti, ya kan? Kalian tahu nggak akurasi trading kalian berapa? Nah, silahkan tonton videoku tentang backtest ini untuk tahu apa sih fungsinya backtest bla 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 bla, dan kalian akan terkejut hanya dengan backtest yang sering kalian remehkan itu banyak problem eksekusi bisa teratasi oleh itu. Nah, alasan yang kedua, plan yang belum sistematis, trading sistemnya masih mentah, belum mateng. Kita akan bahas lebih jauh trading plan di bagian selanjutnya setelah ini ya. Yang ketiga, masalah psikologis. Meskipun plan sudah ada, nah ini baru yang terakhir. Kalau kalian sudah punya sistem dan sudah di backtest, sudah oke dah, tapi kok eksekusinya masih buyar, ini baru psychological problem. Tapi sebenarnya rodok langka. Yang sering itu malah kamu nggak punya duit, memaksakan trading, apalagi dengan duit panas, cocok duit utang ya, kebutuhan dapur, cocok. Dan berharap kalian bisa WD konsisten tiap bulan selama-lamanya. Yang ada malah kalau kalian gak nyampe target, itu kena mental. Itu mah problem keuangan yang berdalih psikologi. Ya. Tapi nggak bisa disangkal kalau masalah psikologi itu ada. Silahkan komen jika kalian merasa ada pertanyaan tentang hal ini. Perlu real specific. Ada memang karakter orang yang sudah punya planning, sudah backtest, tapi cuman gatelan tangannya ada. That's special case. Nah, berikutnya, apa yang terjadi jika eksekusimu sudah benar sesuai rencana, tapi kok hasilnya masih belum konsisten, kurang cuan, atau malah loss? What happened? Nah, di sini kita harus naik ke level berikutnya. Kita akan bahas trading system. Tahukah kamu, hanya sekitar 10-20% trader tok yang punya trading system. Dapat data dari mana? Hasil riset trader yang ini toh sudah pernah aku bahas kan. Jadi jika kamu berniat membuat trading system, kamu sudah selangkah lebih maju dari mayoritas. Sebenarnya untuk trading system sudah aku buatkan lengkap tuh, sekitar 20 menitan lebih di video ini. Nah, banyak yang bilang trading plan itu membosankan. Alah, pokok buy atau sell aja, yang penting profit. Yo. Baru nurungkan. Cepat atau lambat, coba cek deh omongan itu di sekitarmu. Siapa yang bilang begitu? Pemula berkata seperti itu adalah alasan kenapa mereka tetap pemula dari dulu, bahkan setelah bertahun-tahun trading. Buang-buang waktu kan. Yo, kalau niatnya untuk hiburan, yo rapopo sih sebenarnya. Yo rapopo. Ada memang orang-orang yang pokok hiburan, monggo. Mereka melewatkan jantung sebuah konsistensi. Ingat, teknik itu mentah. Kita perlu merancangnya jadi suatu yang bisa dieksekusi. Intinya dari trading system itu kumpulan aturan rule yang menggabungkan berbagai elemen tradingmu. Mulai dari tujuan tradingmu, pengelolaan modalmu, hingga cara kamu menganalisa market kipiye. Trading system itu enggak perkara gur teknik, kagak, tapi punya rencana perang yang lengkap. Kalau aku loss, apa yang perlu aku lakukan? Lotnya berapa? Jika market kayak gini, kapan aku tidak melakukan apa-apa dan menunggu? Itu ada di trading plan. Dan tak ingatkan ya,
Jangan pernah percaya dengan teknik trading apapun tanpa kalian buktikan sendiri lewat backtest. Kalian harus riset sendiri karena backtest adalah tulang punggung dari keyakinan kita saat eksekusi. Teknik trading begitu membius pemula kan, begitu menarik untuk pemula. Sebenarnya makhluk seperti apa sih teknik trading ini? Dengarkan ini baik-baik, karena hal yang akan tak katakan ini akan mengubah seluruh cara pandangmu tentang trading. Teknik trading itu sejatinya bukan cara untuk profit. No, bukan resep lengkap. Ia hanyalah alat untuk mengidentifikasi potensi kapan masuk dan kapan keluar. Itu aja, hanya potensi. Ini fakta mengenaskan pertama. Ketika sebuah teknik yang mereka comot dari internet gagal, apa yang mereka lakukan? Mereka kembali mencari teknik lain lagi. Ini adalah awal dari kutu loncat, pindah-pindah teknik. Cuman kalau kalian mendengarkan benar-benar apa yang aku katakan, kalian akan sembuh dari kutu loncat. Ironi dari kutu loncat adalah mereka pindah-pindah teknik tanpa sedikit pun memahami satu teknik sampai menyeluruh. Mereka terus mencari pisau sakti yang padahal masalahnya bukan di pisaunya kan, tapi di si pemegangnya. Fakta ironi kedua adalah teknik trading yang terlihat sempurna di muka, yang dijual sebagai holy grail, itu belum tentu cocok, belum tentu bisa kita eksekusi. Teknik win rate 90%, wah mantap wes. Tapi kalau risk to rewardnya buruk, atau jika teknik itu menuntutmu untuk menatap chart selama 6 jam sehari dan itu tidak cocok dengan lifestylemu, maka teknik itu adalah sampah bagimu, karena ya gur tahu-tahu tok tapi nggak bisa dieksekusi gitu loh. Sebagus apapun, sekompleks apapun indikator yang kalian gunakan itu, pembelajaran teknik itu nggak ada gunanya. Semua pembelajaran teknik itu nggak ada gunanya tanpa bisa dieksekusi. Profitmu akan selamanya hanya di atas kertas. Jadi apa solusinya? Sangat sederhana. Pilih saja itu yang kamu paham, yang kamu nyaman. Setelah itu ramu jadi trading system. Masak dengan money management, dengan rule-rule-nya. Baru setelah itu lakukan backtest dulu yang banyak. Jika berhasil, bagus. Kalian bisa eksekusi tanpa keraguan. Ini adalah kunci untuk keluar dari lingkaran setan itu kutu loncat dan mulai membangun profit yang konsisten. Tapi lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara membangun sistem itu? Bagaimana cara untuk melakukan backtest yang benar? Dan bagaimana kita bisa melatih disiplin eksekusi tanpa tergoda di market? Semua jawabannya ada di 3 video ini. Nanti silahkan cek di kolom deskripsi. Karena tanpa tahu 3 hal tadi, trading hanya buang-buang duit.